Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, sebelum kita bahas kenapa dzikir tarekat itu kontroversi, kita bahas dulu ini ayat ini. Ini surat Jariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan sama jin supaya kita beribadah saja kepada Allah. Kalau kita sudah lahir ke dunia, maka kita harus beragama. Agama karena itu tidak agama itu kacau. Jadi kalau kita sudah lahir ke dunia, kita ini harus beragama supaya kita tidak kacau. Dan alhamdulillah kita ini sudah menjadi orang Islam. Di Islam itu ada yang disebut rukun. Rukunnya adalah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 syahadat, 2 salat, puasa, zakat, haji kalau mampu. Ini semua ini yang disebut syariat. Ini semua diatur oleh ilmu. Ilmunya namanya ilmu fikih. Di syariat itu ada wajib, ada sunnah, mubah, ada haram, makruh, batal, dan seterusnya. Diatur oleh fikih. Dan di Islam itu ada yang disebut iman. Iman itu ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, pada kitab, pada nabi dan rasul, pada hari kiamat, pada qada dan qadar. Untuk mempelajari ini disebut dengan toriko atau torekat lah. Ini ilmunya, ini yang disebut ilmu tasawuf. Ilmunya ada di tasawuf. Kalau ini fikih, kalau ini tasawuf. Saudara, ini di syariat sasarannya adalah jasad. Sasarannya jasad. Kalau ini sasarannya adalah qalbu. Islam, iman, ihsan. Syariat, tarekat, hakikat. Kalau ini sasarannya jasad, ini sasarannya qalbu. Kalau ini sasarannya adalah roh. Ilmunya yang disebut ilmu tahaluk. Syariat itu dasarnya ini. Syariat itu harus berdasar. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Pasti melewati ini. Ini ibadah. Kalau kita mau lebih khusyuk, sholat lebih khusyuk. Karena untuk khusyuk itu, satu, pertama kita harus untuk memahami, untuk lebih ke hati, hanya ada Allah di sholat kita, maka ilmunya ada di sini. Ini ibadah, ini ubudiyah. Kalau ini ubudah, ini jangan dibahas, bahas saja ini. Apa itu dzikir tarekat? Dzikir tarekat adalah dzikir untuk menuju Allah. Biar sampai ke Allah, biar usul ya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, pilih semua, dan bagikan kepada teman-teman. Untuk menuju Allah ada caranya. Caranya adalah dengan berzikir. Zikir itu ada 3, saudara. 1 dzikir jali, 2 dzikir khafi, 3 dzikir hakiki. Ini dzikir jali adalah yang jahar itu diantaranya.
jaharnya ada jahar yang biasa, ada jahar yang sangat. Jadi pertanyaannya, kenapa dzikir jahar, dzikir yang jali ini, dzikir yang jahar sangat suka menjadi kontroversi di kalangan masyarakat? Karena begini saudara, karena ini yang dzikir jahar ini ditayangkan diupload di YouTube, di media sosial. Yang menonton kan kebanyakan orang awam, pasti akan menjadi kontroversi. Itu yang terjadi saudara. Makanya jangan ditayang-tayang di YouTube. Dzikir yang seperti itu akan jadi kontroversi saudara. Dzikirnya orang yang awam, ditonton oleh orang yang awam. Jadi begitu akan menjadi bahan. Tayangan-tayangan seperti itu akan menjadi bahan untuk mereka yang suka mengadu domba umat Islam. Bahaya saudara. Kalau bisa hapus ya. Hapus, jangan demi pure. Saudara, untuk menuju Allah itu diantaranya adalah dengan dzikir jali, dzikir jahar. Ini kita harus punya guru yang disebut guru mursyid. Nanti kita dibimbing dulu, ditalkin cara mengucapkan dzikir, cara duduknya, cara mengambil napasnya, teknik berzikir dengan ucapan dan dengan hati hanya ada Allah, itu yang disebut ditalkin. Dan setelah ditalkin biasanya di baiat. Baiat itu sanggup dan setia untuk mengikuti guru. Apa yang diperintahkan guru dilaksanakan, dikerjakan, diamalkan. Menuju Allah itu kita harus melawan nafsu. Makanya kita harus dibimbing terus sama guru mursyid. Karena yang dilawan adalah nafsu saudara. Nafsu itu harus pisah dari hati kita. Karena yang paling bahaya itu nafsu saudara. Kalau setan bisa lemas, bisa terkulai, bisa tidak berdaya. Nah yang namanya setan itu kalau nafsu saudara, wah rongkah saudara. Seperti yang dibahas oleh Imam Ghazali kan. Nafsu itu wah saudara, nafsu amarah yang paling bahaya. Ada nafsu amarah, ada lawamah, ada mutmainah, ada nafsu mulhamah. Makanya kalau orang mau masuk dzikir thariqah harus punya kitab-kitab dari Imam Ghazali. Saudara, yang paling bahaya adalah nafsu amarah. Makanya harus dibimbing oleh guru. Makanya kalau kita mau berzikir thariqah, belilah kitab Imam Al-Ghazali. Beli semualah tentang nafsu, tentang apapun. Terutama ini tentang nafsu. Boro-boro beli kitab. Makanya ini yang menjadi kontroversi. Orang kebanyakan masuk ke dzikir thariqah ini satu karena tekanan ekonomi. Dua karena tekanan sosial. Tiga karena politik saja, kebutuhan politik, karena kan yang di thariqah itu banyak anggotanya. Nah, masuk ke situ, ya kan? Ya sudah kebaca lah. Nah ini rata-rata ya yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Ini banyak teman-teman saya yang masih di jalan, jenuh, masuk ke sini. Orang-orang ini yang di jalanan ini, alhamdulillah jadi insaf ya. Jadi bager, katanya setelah berzikir ini hati saya jadi tenang. Alhamdulillah tidak tertekan lagi ekonomi. Itu tenang karena diam, tenang karena tidak tertekan ekonomi, tenang karena lagi diam bukan lagi ibadah. Ya itu masih mendingan. Yang ini yang tertekan ekonomi, alhamdulillah katanya setelah saya berzikir ekonomi saya meningkat. Itu padojaiyah saudara. Bertolak belakang, kita akan berzikir thariqah itu menuju Allah itu ingin melawan nafsu. Di antaranya nafsu duniawi. Ya bertolak belakang, mengosongkan hati dan pikiran untuk mengikis hubungan dengan yang bersifat duniawi. Kalau Anda berharap dunia, itu bagaimana? Bertolak belakang. Makanya kalau kita mau berzikir thariqah, kita harus sering berkholwat dulu. Nafsu ini, awas.
Kontroversinya di mana? Ya, kontroversinya kan seminggu sekali suka ada manakiban, berkumpul berzikir. Ini malah disatukan dengan perempuan, laki-laki dan perempuan. Untuk melawan nafsu disatukan dengan perempuan, gimana? Akhirnya ini yang terjadi, banyak cinlok saudara. Ini yang terjadi, ini sungguh, ini serius. Banyak yang cinlok. Kalau yang single tidak apa-apa, tidak masalah. Ini kan yang sudah bersuami, yang sudah beristri, ya cinlok. Tidak hanya orang-orang di situ, gurunya sendiri, guru mursidnya, cinlok sama muridnya yang perempuan. Gimana ini? Ini terjadi saudara. Kan judulnya melawan nafsu, mengendalikan nafsu. Kenapa jadi terperangkap dengan nafsu? Ini HP ya. HP kalau ngehang, kalau ngedrop, jangan dulu dibongkar untuk memperbaiki sinyal. Nih, HP kalau ngehang, kalau ngedrop, jangan dibongkar untuk memperbaiki sinyal. Coba lakukan kembali ke awal atau restart. Di restart dulu ya. Kembali ke awal. Ini juga sama. Kalau tubuh kita, jiwa raga kita sudah ngedrop, sudah ngeheng, maka jangan dibongkar untuk menuju Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kembalilah ke awal. Kembali ke sini. Ke syariat. Carilah guru. Carilah guru syariat. Untuk apa? Periksa wudumu, periksa sholatmu, periksa bacaan wudumu, periksa bacaan sholatmu. Itu tindakan pertama. Kan sekarang ada yang namanya ruqyah dengan zikir tarekat. Ya itu bagus, tapi jangan kebablasan. Kalau kita sudah diruqyah dengan zikir tarekat, maka kita akan lemas, hati kita akan lemas, bager, babalik pikir ya. Kalau kita sudah babalik pikir, kirimkan orang tersebut ke guru syariat, ke seorang ustadz untuk diajari tentang wudu dan sholat. Karena yakin ini, wudu dan sholat Anda belum benar. Kembali ke sini ya, kebacaan sholat Anda. Karena saudara, 99% para pemuda, para remaja di lingkungan ini, pastilah di lingkungan Anda juga sama, di mana-mana 99% pemuda remaja ini tentang bacaan wudu dan sholat masih amburadul. Wahai para ustadz, wahai para DKM, wahai para pengurus masjid, wahai para tokoh masyarakat. Ini pengumuman ya. Sekarang Anda lagi rame-ramenya kegiatan tentang pembangunan fisik, memperbaiki fisik, memperbaiki masjid, sarana untuk ibadah, melengkapi perangkat sound system untuk masjid, dan sebagainya, dan sebagainya. Coba hentikan dulu kegiatan itu. Hentikan dulu. Hentikan dulu ya. Coba alihkan perhatian kita kepada para pemuda remaja, pemuda-pemudi. Coba periksa wudu dan sholatnya. Seminggu sekali lah kursus wudu dan kursus sholat. Itu yang paling penting saudara. Karena nanti yang ditanya itu sholat. Jangan kesini dulu. Orang awam berbondong-bondong kesini. Itu yang menjadi kontroversi. Dan saudara, kalau kita misalkan, kan saya hanya ijazah saja, misalkan saya hanya ijazah zikir thariqah saja. Kalau Anda hanya ijazah zikir thariqah untuk fadilah saja, ini mohon membacanya kita jaga etika. Jaga etika di lingkungan. Karena ini yang terjadi saudara. Kalau di lingkungan Anda, misalkan setelah sholat maghrib ini kebiasaan, maghrib dan subuh, kan suka ada wirid yang 3-3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kesananya 3-3. Tapi orang yang sudah berzikir thariqah ini
mereka akan langsung berzikir. Itu yang menjadi kontroversi. Anda pasti akan ditengok karena Anda memisahkan diri. Ini kontroversinya di situ. Kita kan harus bersosialisasi dengan masyarakat. Cobalah jaga etika untuk menjaga fitnah, untuk menjaga orang-orang yang masih awam. Coba kerjakan sendiri zikir Anda itu di kamar lah. Karena ini kan urusan Anda dengan Allah, mencari ridho Allah. Kalau Anda di masyarakat kontroversi dengan masyarakat, apakah Allah akan ridho? Ya mohon ini, mohon. Dan apakah kalau kita sudah berzikir thariqah, sudah berijazah dengan zikir thariqah, apakah kalau mengikuti dulu bersama-sama berjamaah membaca zikir yang 3-3 itu apakah batal? Dengan thariqah Anda gimana? Itu pertanyaan dari masyarakat ya. Coba jawab saja sendiri. Sampaikan kepada masyarakat. Terutama ini pada para ustadz nih. Pada para DKM. Hentikanlah memperbaiki masjid. Sekarang mulai memperbaiki akhlak dan mental para remaja pemuda. Yang dasarnya aja bacaan wudhu dan sholat. Sampai paham. Bacaannya sampai hafal. Bacaannya sampai paham apa maksudnya. Ya begitu. Semoga bermanfaat dan maaf banyak kesalahan-kesalahan, banyak kekeliruan-kekeliruan. Saya hanya menyampaikan suara dari masyarakat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.